Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat semuanya, para tabiin, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, penghormatan kami kepada pengurus Masjid Athaillah, kepada imam, khatib, dan seluruh para jamaah yang Allah muliakan, pada para asatiz yang berhadir di sini, orang tua kami, ya, senior, para tokoh masyarakat yang Allah muliakan. Insyaallah kita doakan selalu dalam lindungan Allah, di dalam kasih sayang Allah, dan dalam rahmatnya selalu, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita memulai kajian kita dengan kita meniatkan untuk iktikaf di masjid. Kita meniatkan menunggu salat syuruk, dan juga kita meniatkan untuk menuntut ilmu, dan juga kita niatkan bersilaturahim, ya, kita niatkan meninggalkan perkara yang tidak berguna dan bermanfaat untuk menambahkan kebaikan bagi kita, karena innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan itu didasarkan dan sesuaikan dengan niat. Makin banyaknya niat kita dalam suatu amalan, insyaallah pahalanya juga akan dikalikan oleh Allah, ya. Katakan Imam Syafi'i itu pergi ke masjid sampai puluhan niat beliau, ya. Jadi sekali pergi niatnya banyak, semuanya kebaikan. Jadi akan dilipat gandakan pahala oleh Allah sesuai dengan banyaknya niat kita dalam sebuah amalan. Insyaallah. Terima kasih atas kesempatan silaturahim di subuh yang berkah ini, di Jumat yang berkah ini. Jadi sesuai mungkin biasa memang mengaji kitab, ya, Nasaihul Ibad, ya, pada subuh yang berbahagia ini juga, makanya saya tidak di mimbar tausiah singkat atau apa, saya juga akan mengaji kitab, ya. Kita baca kitab juga, ya, kitab yang akan kita baca sesuai dengan tema yang dikasih ke saya tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan mencoba untuk juga membaca dari kitab, ya, kitab Syama'il Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam At-Tirmizi, yaitu kitab ditulis pada abad ketiga Hijriah. Nah, dalam kitab ini kita akan belajar isu 2 hari ini, ya. Jadi saya hubungkan tema kita ini dengan isu 2 hari ini. Apa isu yang 2 hari ini Bapak tahu? Di Indonesia datangnya siapa? Paus, ya. Datangnya Paus, ya. Datangnya Paus. Nah, apa isu kedatangan Paus, isu yang diberitakan apa? Tentang apa? Tentang kesederhanaan. Itu dia, ya. Tentang kesederhanaan Paus, ya. Cuma pakai apa? Pergi nggak pakai jet pribadi, ya. Kalau anak presiden datangnya pakai jet pribadi, ya. Tapi Paus yang punya negara nggak pakai jet pribadi komersial. Kemudian pakai jamnya jam biasa, ya. Kemudian apalagi, ya, naik mobil Innova. Nah, jadi makanya mobil Innova udah banyak yang laku nih sekarang nih, ya. Makanya saya pergi kemari juga pakai kijang Innova juga, ya. Saya dibawa kemari juga Innova, ya. Jadi begitu terus, ya. Jadi kesederhanaan yang dimunculkan, yang dinampakkan dari seorang Paus. Nah, jadi kita dalam kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, ya, kita ingin mengingatkan kepada diri kita semua bahwa, ya, jangan kita lupa bahwa, ya, kesederhanaan itu, ya, adalah merupakan qudwah kita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliaulah sebaik-baik manusia yang menyampaikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang sederhana. Nah, hidup sederhana itu tidak pada penampilan, ya, tetapi pada sifat, ya. Sifat orang yang punya sifat kesederhanaan itulah yang akan menampakkan dan memilih pilihan dalam hidupnya, berbagai macam pilihan, dari yang pakaiannya kah, sikapnya, dari cara bertindak dan yang lainnya, itu menunjukkan kesederhanaan. Nah, sifat yang memunculkan kesederhanaan itu dalam pribadi, dalam hari-hari seseorang disebut dengan
sifat tawadhu. Ya. Orang kalau tidak punya sifat tawadhu dalam dirinya, ya, itu kesederhanaan yang nampak itu hanya pemberitaan saja. Ya. Kesederhanaan yang nampak itu cuma sehari dua hari saja. Ya. Tapi orang yang memang punya sifat tawadhu, dia akan konsisten di situ. Ya. Akan kita lihat terus berimbas dan berefek dalam hidup, dan itu menjadi sesuatu yang memang setiap hari dia akan nampak dari dirinya. Nah, maka mari kita lihat sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi memang bukan cuma masalah tawadhu, telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, segala bentuk suri tauladan yang baik dalam hidup. Bayangkan saja, ya, apa saja yang ingin kita ketahui yang baik itu ada pada Nabi. Ya, bayangkan saja dan ingat saja, sebut saja apa masalahnya yang menurut kita baik. Ya, berkhayal saja apa yang terbaik, manusia yang terbaik itu ada pada Nabi. Walaupun nggak ada kita lihat di manusia-manusia hari ini, itu ada pada Nabi SAW. Itu maknanya uswatun hasanah. Semua yang kita bayangkan, yang kita harapkan, kita inginkan kebaikan, itu walaupun khayalan kita sekalipun, itu ada pada Rasulullah SAW. Yang mungkin sulit kita dapatkan pada manusia di masa kita atau di sekeliling kita, itu ada pada Nabi. Yakinlah akan itu. Ya. Nah, dan uswah hasanah Nabi itu liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Jadi bagi siapa yang ingin, ya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Tapi kalau orang tidak ingin berjumpa dengan Allah, ingin mencari keteladanan yang menjauhkan dirinya daripada Allah, nggak akan jumpa, nggak akan ada pada Nabi. Tapi keteladanan pada Nabi itu keteladanan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Nah, oh Ustaz, saya membayangkan Nabi itu naik mobil Ferrari. Bisa nggak dibayangkan itu? Ya? Ada nggak keteladanannya Nabi naik mobil Ferrari? Ferrari masa kita atau Lamborghini kan yang paling mewah, ya. Nabi ada tunggangan paling mewah beliau pada masa beliau. Namanya unta beliau Adba. Ya. Itu unta yang tidak terkalahkan, larinya itu nggak terkalahkan, diakui oleh para sahabat. Ya, nggak terkalahkan. Nah, tapi kisahnya kemudian, ya, saya hanya kasih tahu bahwa keteladanan bayangkan aja apa aja itu ada pada Nabi SAW. Jadi tapi onta ini terkenal dia itu tidak terkalahkan. Tapi dalam riwayat daripada Imam Muslim, riwayatnya bagus sekali, disampaikan bahwa suatu hari, ini gara-gara onta Ferrari ini atau onta Lamborghini ini, ya. Suatu ketika datang Arab Baduy, artinya orang kampung, bawa onta dari kampung dia, ya. Onta biasa yang dia pakai. Ketika dia tahu ada unta Nabi Adba itu yang kencang larinya, yang enggak terkalahkan, lalu dia minta untuk tanding, untuk lomba, ya, dengan unta Nabi. Ya. Karena ditantang begitu, para sahabat pun, ayo. Nah, ini kan istilahnya mau lihat lah, ngetes. Ada juga model-model begitu. Ayo, mari. Mereka minta pinjam unta Nabi untuk ngetes, ya. Untuk lomba. Ya. Ternyata kalah unta Nabi. Ya, kalah kecepatan unta Nabi dengan ontanya Arab Baduy yang dari kampung yang enggak ketahuan, ya, unta biasa yang dia tunggangi. Kalah. Ketika mereka bawa pulang unta Nabi lagi, mereka dalam kondisi, para sahabat dalam kondisi aduh, kecewa. Ya, masa sih unta biasa ini ngalahin unta Nabi, ya. Mestilah unta Nabi number 1, ya. Nomor 1 lah. Masa hari ini rekornya kalah? Para sahabat merasa sedih. Ya. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi tersenyum ketika dilaporkan itu, bahwa kalah unta beliau itu. Ya. Kata Nabi, apa kata Nabi? Martafa'a syai'un fil ardi illa wada'ah. Ketahuilah oleh kalian, kata Nabi, tidak ada sesuatu di dunia ini yang tinggi, itu pasti Allah akan rendahkan. Ya? Nggak ada di dunia ini yang dibangga-banggakan dan ditinggi-tinggikan, dielu-elukan, illa wada'ah.
maka pasti Allah akan rendahkan dia. Kalian yang terlalu mengeluh-ngeluhkan unta ini, ya, maka Allah rendahkan dia dengan apa? Ya dengan unta Arab Baduy, orang kampung gitu. Unta yang biasa dia pergi tunggang hari-hari kalah. Ya. Nabi ajarkan sebuah nilai, sebuah akhlak, sebuah pedoman hidup. Ya. Nah, ada sampai begitu. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ada teladan pada diri Nabi. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa riwayat bagaimana tawadhu dan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya, di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, inna imra'atan ja'at ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah. Faqala ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis. Jadi riwayatkan oleh Anas bin Malik melaporkan kepada kita. Anas bin Malik ini salah seorang daripada pembantu Nabi. Beliau membersamai Nabi dari umur 10 tahun. Bahkan ibunda beliau membawa beliau kepada Nabi untuk menjadi khadim Nabi. Maka Anas bin Malik banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi dan melaporkan kita kisah-kisah yang unik, ya, tentang bagaimana sikap dan perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah ini adalah ini dia, ya, bahwa kata Anas, inna imra'atan ja'at ila Nabi, ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dibilang imra'ah begini menunjukkan bahwa nggak ketahuan siapa namanya, ya orang biasa, bukan orang terkenal, ya. Enggak, orang biasa. Bahkan Anas saja tidak tahu siapa namanya. Jadi sesekali datang seperti itu. Emang enggak pernah ada begitu. Dia datang cuma sekali itu kepada Nabi. Faqalat lahu, lalu mengatakan kepada Nabi, dia katakan kepada Nabi, innali ilaika hajah. Ya Rasulullah, aku butuh engkau. Ada hajat aku bersama denganmu. Ya. Ada hajat sedikit mau aku sampaikan. Kata Nabi, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis. Ketika dilaporkan begitu, kan nggak tahu ini siapa, ya. Ketika dikasih tahu bahwa dia perlu berhajat dengan Nabi, kata Nabi, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah. Coba kamu lihat di mana di pinggiran jalan yang kamu bisa duduk, aku duduk akan membersamaimu di situ. Mau duduk di mana? Nabi nggak bilang pergi ke rumah, saya nggak bisa duduk di pinggir jalan. Atau pergi ke tempat ini, kamu temui saya di situ. Pergi, enggak, bukan Nabi yang ngatur. Apa juga Nabi katakan, duduk di mana kamu selesa untuk duduk di pinggir jalan, ya, aku akan duduk di situ. Nabi suruh pilih mau duduk di mana, saya duduk di situ untuk mendengarkan keluh kesah atau hajat dia. Kalau kita udah merasa besar, merasa hebat, merasa punya apa? Ya. Dan orang tahu siapa kita gitu. Ya. Masih level duduk di pinggir jalan. Ya. Enggak level lagi ya duduk di pinggir jalan. Apalagi orang baru jumpa entah siapa udah mau kita care, peduli dengan dia. Ya. Kita akan ngatur jadwal. Ya, ngatur jadwal. Emangnya Nabi enggak begitu sibuk ya? Kira-kira bisa dibayangkan enggak Nabi itu pada masa itu sibuk enggak ya? Emangnya orang masuk Islam di Madinah itu baru 10, 20 atau 200 orang. Nabi ngurus negara, ngurus umat Islam pada masa itu sudah ribuan orang. Semua masalah dikembalikan kepada beliau. Semua sahabat tanya kepada beliau, apa harus kita buat ini? Semua berhajat pada beliau. Ya, belum ada menteri-menteri lagi, belum ada menteri-menteri lagi. Hukum juga masih belum ada aturan hukum yang mengikat. Udah aturan hukumnya ada, juknisnya ada, juklaknya ada, jalankan. Belum ada, ya. Masih ayat masih sedang turun, hadis belum lengkaplah cara hidup, tatanan hidup. Nabi sedang membangun tatanan baru yang semua akan kembali kepada Nabi dong. Semua akan nanyakan kepada Nabi. Ini ada yang masalah pribadi datang, nanyain tiba-tiba nggak ada jadwal, nggak ada dibuat ini ya tak. Tapi Nabi nggak ada mengatakan bukan besok, nggak, saya sedang urus masalah lain, kita mau perang dengan ini, saya akan ngurus ini logistik macam, nggak ada. Nah, duduk aja di mana kamu bisa, aku akan duduk. Ya. Kata para ulama, kata Nabi di pinggir jalan,
ya bukan di rumah, ya wanita yang tidak beliau kenal, ya kemudian juga ya bukan istrinya ada yang lain. Kalau memang berhajat begitu dilayani ya di pinggir jalan, maksudnya jangan ada fitnah diajarkan kepada kita. Nggak boleh duduk menyendiri atau berdua saja di mana nggak dilihat sama orang. Ya silakan, makanya dikatakan Nabi di pinggir jalan juga begitu maksudnya. Ya, yang bisa dilihat oleh orang lain. Maka bapak-bapak juga yang punya kantor, ya sekretarisnya perempuan lagi, ya kalau ada hajat penting kita diskusi di kantornya. Di mana kantornya? Tertutup di dalam kamar. Boleh gitu? Hah? Gak boleh, ya tidak boleh. Kalau memang kita dengan pegawai kita di kantor kita, ya perempuan misalkan ada, kan banyak sering diskusi masalah yang kadang nggak boleh diketahui sama bahkan pegawai yang lain atau staf yang lain. Maka di tempat yang terakses dilihat oleh semua, walaupun nggak terdengar apa yang kita omongkan, tapi kita duduk berdua dengan dia itu dilihat oleh semua orang. Nggak boleh tertutup, terkunci pintunya. Nah, ini banyak yang punya staf-staf begitu, ya harus dipahami itu, ya adab dalam Islam, ya dengan wanita yang bukan mahram kita, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya itu tawadhu. Itu dimasukkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab bagaimana tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap beliau, semua orang itu punya akses kepada beliau, ya. Nah kemudian dari Anas bin Malik juga, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'udul marda wa yashhadul janais wa yarkabul himar wa yujibu da'watal 'abd wa kana yawma bani Quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lif wa alaihi ikafin min lif. Nah, Anas bin Malik juga bilang apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau itu iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang-orang sakit. Kalau Nabi tahu ada yang sakit itu Nabi kunjungi. Itu kan sunnah Nabi, sunnah beliau, ya. Di antara hak muslim di atas muslim yang lain, kata Nabi, itu adalah mengunjungi orang sakit. Nabi itu kalau tahu ada yang sakit, beliau kunjungi. Kenal tidak kenal, beliau kunjungi. Ya. Pada saat hari ini dengan kesibukan kita hanya bisa mengunjungi siapa orang yang kenal aja. Udah kenal pun nggak semua sempat dikunjungi, ya. Udah cukup dengan WA, ya. Udah saya ucapkan syafakumullah wa afakum. Itu pun stiker pula itu yang dikirim, bukan dia tulis, ya. Ya, doanya stiker doang gitu, ya. Ya. Udah merasa sudah selesai. Ya, merasa secara ininya sudah, ya kita sudah selesai. Udah saya di grup lagi saya kirim. Orang udah baca semua kok, ya. Ya. Merasa lepas. Enggak, iyadatul marid, sunnah Nabi adalah iyadah, memang kita kunjungi dia. Ya, bukan gara-gara memang Nabi belum punya alat komunikasi pada saat itu. Memang sunnah Nabi, beliau ajarkan pada kita memang kunjungi, memang mau dunia ini nanti seperti apa sekalipun, ya dikunjungi. Ya. Kunjungi, memang mendatangi. Dan di antara sunnah Nabi mendatangi orang sakit atau itu adalah nggak boleh lama-lama. Ya. Mengunjungi orang sakit itu nggak boleh waktunya lama-lama, kita bersama dengan orang sakit, ya sejenak sebentar, tapi kita kunjung. Mau bawa bantuan atau apa terserah kita, tapi kunjungan itu kita doakan dia, kita senangkan dia, kita bersama dengan dia, support dia datang. Ya. Orang sakit nggak perlu harus lama-lama kita juga di situ, sunnahnya begitu, jadi dikunjungi. Ya dong, ya. Jadi Nabi kemudian wa yash'adul janais. Nabi juga menghadiri janais. Jadi kalau ada jenazah, jadi ikut hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jenazah ada, beliau ikut hadir. Maka sebaik-baik orang yang hadir di jenazah artinya apa, ya? Mulai dari sejak awal sampai kemudian dimakamkan kalau memang kita punya waktu. Nah, tapi yang pasti Nabi yashhad janais, ya. Karena Nabi tahu di mana ada orang meninggal, Nabi datangi itu. Ya. Yang sakit didatangi, yang meninggal apalagi, ya. Yashhad, beliau saksikan bahkan lagi, ya. Ikut berhadir di situ, ya. Lalu wayarkabul himar. Dan Nabi menunggangi himar. Ya, himar itu apa?
Himar itu adalah keledai, bukan kedelai, ya. Keledai. Nabi menunggangi keledai. Ya. Emangnya ada apa Ustaz? Nabi menunggangi itu keledai. Ya. Ya, pada masa itu alat transportasinya itu ya hewan kan. Ya. Tapi keledai ini adalah transportasi rendah. Ya, rendahan dia. Ya. Innova ya. Kelas Innova atau di bawah Innova ya. Pokoknya semiskin-miskin orang ya paling kurang ada inilah. Nah, di bawah Innova apa? Avanza ya. Yang semua orang punya gitu ya. Paling kurang ada itu atau yang lebih rendah. Pokoknya ini adalah yang rendahan. Yang semua orang itu punya itu. Ya. Dan sangat tidak nyaman naiknya. Ya. Sangat tidak nyaman naik ini. Nabi naik kendaraan himar ini ya, ataupun keledai ini ya, bukan gara-gara beliau tidak sanggup membeli yang Nabi punya yang itu, yang apa namanya? Ya, seperti tadi Lamborghini-nya Nabi punya, untanya unta yang mahal sekali, kencang lagi, beliau punya. Tapi dalam hal itu beliau naik ini ya. Bahkan dikabarkan nanti dalam hadis yang di bawah lagi, pergi haji naik itu. Ya. Nah, beliau menaiki himar itu. Ya. Jadi itu ada nilai yang ingin ditampilkan. Maksudnya yang ingin disampaikan kepada kita oleh Anas bin Malik itu Nabi naik himar. Dan himar pada masa para sahabat itu adalah tunggangan orang miskin, orang rendahan lah. Ya. Tapi bagi Nabi itu hal yang biasa. Bukan saat berkunjung ke Indonesia saja Nabi naik itu. Kok kunjung ke Indonesia ya. Bukan saat berkunjung ke Madinah aja Nabi naik itu. Memang hari-hari beliau. Naik juga itu. Nggak ada masalah dengan beliau. Nah ini menjadi style gaya kita hari ini. Kalau kita udah naik mobil tertentu, pas naik yang kendaraan yang di bawah itu rasanya apa? Hilang harga diri kita. Pas keluar dari mobil rasanya hilang harga diri. Gara-gara naik mobil. Nah, ada loh orang-orang yang sampai begitunya gitu. Memang dia kalau naik mobil itu harus begini gitu. Penampilannya harus begini gitu. Jadi ketika diubah itunya rasanya hilang harga dirinya. Ini orang yang menggantungkan harga diri pada yang demikian itu. Nah, enggak, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana fleksibilitas hidup, bahkan yang kesederhanaan itu adalah sesuatu yang merupakan sikap tawadhu Nabi SAW. Memang sikap beliau begitu, bukan hanya sekedar untuk penampilan doang, bukan. Memang sikap dan sifat beliau seperti itu. Ya. Lalu kemudian wa yujibu da'watal 'abd, kata Anas bin Malik. Yujibu da'watal 'abd, dan Nabi memenuhi undangan abd, hamba saya. Ya, hamba saya yang undang Nabi itu dipenuhi oleh Nabi. Hamba sahaya pada masa Nabi itu masih ada hamba sahaya ya, budak yang ngundang Nabi penuhi. Emangnya kenapa? Kan manusia juga. Pada masa itu kan budak itu dalam strata sosial kelas paling rendah, nggak merdeka dia, budak ya. Walaupun budak itu bukan ajaran Islam, artinya bahwa Islam menyuruh untuk adanya perbudakan, tapi pada masa itu masih ada itu karena kondisi sosial masa itu, sampai akhirnya Islam datang membebaskan manusia sampai jangan ada lagi budak. Ya, jangan ada lagi budak ya. Sehingga apa saja pada masa di dalam Islam ya, apa kalau seorang budak misalkan ingin memerdekakan dirinya dan dia minta janji mukatabah dengan tuannya, dalam Islam itu tuannya harus memenuhinya. Misalkan seorang budak bilang bahwa saya mulai hari ini saya ingin memerdekakan diri saya dan saya akan membayar kepada tuan dengan mencicil sekian dalam beberapa tahun, maka saya ingin setelah itu merdeka. Tuannya nggak boleh mengatakan, oh nggak boleh, kamu ini tetap jadi budak saya. Nggak boleh dalam Islam. Kalau budak ingin memerdekakan diri, janji dia akan bayar kepada tuannya harus terima. Nah, begitu di antara aturan supaya perbudakan itu hilang. Ya. Ya. Kemudian kalau budak itu dinikahi, maka anak daripada budak itu nggak jadi budak, jadi merdeka dia.
Nah, begitu terus. Orang yang bersumpah melanggar sumpah, merdekakan budak. Orang yang menzihar istrinya, merdekakan budak. Jadi banyak ajaran Islam yang ingin memutuskan mata rantai perbudakan itu. Maka begitu. Sehingga budak itu hilang dalam ajaran dalam ininya Islam, ya. Hukumnya ada tapi objek hukumnya hilang, tidak ada lagi. Nah. Jadi Nabi diundang oleh orang yang bawahan begitu pada masa itu. Nabi jawab, Nabi datangi juga. Bahkan lebih daripada itu, wa in min ima'il Madinah illa la yumsiku biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, siapa saja budak-budak di Madinah itu kalau jumpa Nabi di jalan itu bisa pegang tangan Nabi. Ya. Budak hamba sahaya di Madinah kalau Nabi lagi jalan berpapasan dengan mereka bisa pegang tangan Nabi. Artinya mau Nabi pergi ke sana, dia pun pergi ke sana, ya udah pegang tangan Nabi, jalan sama-sama. Budak sekalipun bisa membersamai Nabi, bisa jalan bergandengan tangan dengan Nabi. Macam orang yang dekat sekali gitu. Enggak Nabi bedakan loh. Sehingga dilaporkan kepada kita betapa Nabi membaur dengan siapa saja, bahkan orang yang rendahan sekalipun pada masanya. Buat janji untuk diundang, Nabi hadiri. Jadi itu ya. Wa kana yauma Bani Quraidah ala himarin makhtum bihablin min lif wa alaihi ikafin min lif. Dan pada kana yauma Quraidah. Yauma Quraidah ini adalah pada hari perang Bani Quraidah. Jadi Nabi membebaskan mengusir Yahudi Bani Quraidah, ya. Sehingga mereka diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkhianat terhadap umat Islam. Ya. Dan pada hari itu Nabi, ya, dalam perang Bani Quraidah itu Nabi naik apa? Kata Anas bin Malik, kana ala himarin. Beliau menunggangi keledai. Ya, perang kok nunggangi keledai? Orang kan nunggangi yang kencang larinya. Nabi keledai beliau tunggangi. Ya. Dan disebutkan lagi makhtumun bihablin min lif. Ya. Tali keledai itu min lif. Dari talinya itu tali dari daun korma gitu, dari pelepah korma yang dibuat. Itu termasuk tali yang kasar. Maksudnya itu murahan. Pada saat itu ada yang lembut dan lebih bagus daripada itu. Tapi talinya itu yang dipegang oleh Nabi dari keledai itu ada tunggangan itu ada tali yang dipegang. Itu daripada yang seperti itu. Murahan juga. Kemudian wa alai ikafun min lif. Begitu juga tempat dudukannya. Jadi di atas keledai itu ada tempat dudukannya. Kalau kuda namanya apa? Hah? Ada pelana, kemudian tempat duduknya di atas itu sadel ya, tempat duduknya lah gitu. Dan itu juga adalah yang teranyam terbuat dari daun berarti pelepah dan daun kurma itu. Yang kalau duduknya itu sakit lama-lama. Lama-lama sakit, bukannya nyaman. Tapi Nabi duduk di atas yang seperti itu. Emangnya pada masa itu ada yang lebih hebat dari itu? Ada. Ada yang lebih bagus daripada itu, lebih nyaman, lebih mahal harganya. Tapi Nabi dalam perang, udah itu yang beliau tunggangi. Nah, bukan berkunjung resmi, bukan dalam kunjungan resmi ya, dalam perang ya. Misi sulit ya, beliau tunggangi seperti itu. Misi yang sulit, bukan kunjungan resmi sebuah negara menunggangi itu untuk menampakkan apa? Diliput kesederhanaan. Ini enggak ya, dalam perang loh. Beliau tunggangi yang kesederhanaan itu. Menunjukkan apa nih? Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Begitu juga kita lihat laporan daripada Anas bin Maliknya. Kan Anas bin Malik terus kasih tahu kepada kita karena beliau salah seorang pembantu Nabi ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubd sya'ir wa ahalati sankhah fayujib. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pernah ya. Nabi diundang lah. Nabi diundang
untuk makan khubz syair. Untuk makan khubz syair, roti gandum. Ya. Wa ihalati sankhah. Ya. Ihalati sankhah. Ya. Jadi roti gandum, ya kalau di tempat kita khubz syair ini roti gandum, tapi nggak sama dengan pemahaman roti gandum tempat kita. Hari ini roti gandum tempat kita gimana? Mahal ya? Mahal, makanan mewah ya. Lebih mewah roti gandum daripada nasi ya. Nah, nasi putih gitu ya. Nah, tapi ini bahasanya adalah kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, Nabi itu diundang untuk makan beras catu ya. Apa tingkatan beras yang paling rendah itu? Nasi itu ya. Kalau kami ingat dulu itu catu namanya, beras yang dikasih oleh pemerintah untuk pegawai negeri ya, beras yang terbaik ya. Enggak, Raskin sekarang lebih bagus ininya, walaupun namanya Raskin tapi kualitas berasnya ya standar lah. Kalau dulu apa Bapak-bapak ingat yang untuk pegawai negeri lah ya secara umum itu. Ya. Ya, begitu ya. Yang bahasanya yang enggak layak lah kadang kita makan gitu. Ini Nabi diundang untuk khubz syair seperti itu. Ya, makanan yang mampu disediakan roti gandum yang kasar gitu. Ya. Khubz syair wa ihalati sankhah, yang nanti roti ini dimakan dengan lauknya. Lauknya itu ihalatu sankhah. Ihalatu sankhah ini bahasa zaman itu ya. Jadi kita harus tahu penjelasannya apa. Dijelaskan oleh para ulama itu adalah duhnun yu'dimu bihi wa dasmul jamid sankhah ya duhnul mutaghayyir ra'yah min tulil muks. Jadi seperti keju ya, ihalatus sankhah ini seperti keju ya, yang dia itu sudah lama dan sudah berubah baunya. Keju itu memang lama kan? Keju itu makin lama kan makin mahal. Bapak pernah ada yang pergi ke Swiss? Ya, saya pergi ke Swiss. Swiss itu terkenal dengan produksi keju yang paling lezat di dunia, paling enak di dunia. Ada di daerah Gruyère namanya. Itu kejunya sudah puluhan tahun. Nah, itu yang paling mahal itu ya. Paling mahal. Tapi ini bukan yang terbaik lah. Tapi dia sudah gara-gara sudah lama kurang dijaga, sudah baunya udah berubah. Ya. Udah makan dengan rotinya apa? Roti yang kasar. Kemudian lauknya seperti itu. Nabi datang, diundang untuk itu. Nabi datang. Ya. Pada saat kita kadang diundang hari ini, harus dikasih tahu dulu apa menu lezatnya apa gitu ya. Ini ada undangan nih, apa menu lezatnya apa? Kalau enggak saya enggak akan datang gitu ya. Ya, harus dikasih tahu dulu menunya itu baru datang. Oh, apa ini? Masakan Aceh gitu. Apa itu? Mie Aceh. Oh ya, saya udah lama saya nggak pernah makan itu. Karena tergiurnya itu datanglah ya, karena lezatnya. Coba kalau yang lain ya. Dibuat sekali jamaah masjid diundang. Makanannya apa? Ya makanannya biasa. Gimana? Semangat nggak datangnya itu? Ya. Ya. Karena makna kita datang memenuhi undangan orang bukan masalah menu kan, tapi masalah keterikatan batin, jalinan kita dengan dia, silaturahim. Ya. Silaturahim itu tidak dibatasi dengan menu, enggak. Itu yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau datang, enggak ada masalah dengan itu, dan beliau makan itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sederhana tidak? Ya, lebih daripada sederhana yang nampak, tapi sikap akhlak yang tawadu Nabi SAW pada saat beliau boleh makan ataupun ya lebih bagus daripada itu. Ya, kemudian walaqad kana lahu dir'un inda yahudi fama wajada ma yafukuha ya ma yafukuha hatta mata. Nah, ini mungkin
Pernah dengar ya? Kemudian kata Anas lagi apa? Laqad kana lahu dir'un. Nabi itu punya baju besi. Ya. Inda Yahudi. Ya, pada orang Yahudi, fama wajada ma yafukuha hatta mata, yang beliau tidak menebusnya sampai beliau wafat. Pernah dengar ini? Pernah dengar ya? Ya. Baju besi beliau, yaitu baju yang beliau pakai dalam perang, itu tergadaikan pada seorang Yahudi yang Nabi tidak menebusnya atau belum menebusnya sampai beliau wafat. Untuk apa ini disampaikan kepada kita oleh Anas? Terbayang tidak kalau masa Nabi wafat itu Islam sedang down atau sedang menanjak naik? Ya, orang masuk Islam sedang rame-ramenya atau sedang udah orang meninggalkan Islam? Islam sedang jaya-jayanya. Ya. Madinah juga sudah ada sistem ekonomi yang bagus. Ya, Madinah sudah jadi sebuah negara yang disegani bahkan oleh Romawi. Nabi wafat itu stabilitas negara Madinah sudah sangat bagus sekali. Ya. Terbayang tidak? Tapi Nabi, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi. Pertanyaannya, kemana sahabat? Ya, kemana sahabat? Kok, maaf cakap ya, orang kalau mau ingin mengatakan bahwa tuh Nabi kalian di tengah-tengah kejayaan itu masa beliau begitu? Kalau orang yang tidak paham, ya. Kenapa sampai tergadaikan pada orang Yahudi? Ya. Kita tahu yang pertama bahwa ketika Islam berjaya di Madinah, kalau begitu orang Yahudi masih ada di Madinah itu. Ya. Mereka yang mau hidup damai dengan orang Islam, ya mereka masih ada berarti di Madinah sampai saat itu masih ada. Ya maka hidup berdamai dengan orang Islam, tidak membuat kelompok berkhianat, enggak, masih ada pada saat itu. Kemudian setelah itu lagi apa? Mereka masih berdagang karena memang itu adalah mata pencaharian mereka. Ya, di pasar berdagang. Dan Nabi menggadaikan baju besinya itu demi untuk gandum disebutkan. Adalah karena beliau beli gandum, ya, kemudian sebagai jaminannya itu adalah baju besi yang nanti beliau bayar harga gandum, baju besinya diambil lagi. Tapi ternyata Nabi nggak sempat, itu Nabi wafat. Nah, menunjukkan bahwa Nabi masih mengizinkan orang Yahudi masih dihargai di situ dan diberi kebebasan mereka untuk berbisnis di situ selama hidup damai dengan umat Islam. Bahkan Nabi beli lagi sama dia, ya. Diakui eksistensinya, bahwa diperbolehkan kita bermuamalah dengan mereka, orang Cina, orang non Muslim yang lain, selama mereka damai dan mereka tidak mengkhianati, tidak berdusta, adalah muamalah biasa. Silakan, boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Nabi ituin sama orang Yahudi? Emangnya nggak ada pasar yang lain? Ya kan? Emang nggak ada yang jualan yang lain selain orang Yahudi di situ? Kan bisa terbayang kita, masa si orang Yahudi lebih ramai hari itu? Nggak lebih ramai, sedikit. Paling ada 1-2, yang lain ya umat Islam lah yang jualan kan? Kenapa Nabi nggak itu sama orang umat Islam? Kenapa beli sama orang Yahudi itu? Nah, inilah rahasianya. Nabi kan bahasanya ini Nabi lagi nggak punya duit kan, nggak punya uang yang bisa ditukar, maksudnya yang bisa ditukar demi untuk gandum yang beliau butuhkan. Kalau Nabi beli ataupun Nabi nggak punya duit, bahasanya beliau ingin berhutang sebentar sama sahabat, dikasih nggak? Saya lagi nggak punya duit ini, yang ada baju besi ini saya gadaikan. Ya. Kira-kira dikasih nggak oleh para sahabat kalau Nabi buat begitu? Dikasih kan? Bukan cuma dikasih, lebih daripada itu. Nabi ambil aja semua sesuai yang engkau butuhkan.
Sahabat nggak akan ambil baju besi Nabi. Ya Rasulullah, engkau nggak punya gandum di rumah? Iya. Berapa butuh? Kan itu. Diantar langsung kan? Nggak usah sibuk Nabi. Tapi Nabi nggak mau itu. Nabi sembunyikan dari sahabat kondisi beliau yang seperti itu. Di sininya nilainya. Nggak mau Nabi. Gara-gara beliau itu kemudian kasih tahu sahabat, ini saya lagi kekurangan ini. Oh beres, diurus langsung semuanya. Nggak mau Nabi kasih tahu itu. Nggak mungkinlah para sahabat kalau seandainya yang seperti itu lalu para sahabat diam aja. Enggak lah. Pasti ramai-ramai bantu Nabi. Tapi Nabi yang begitu itu, Nabi nggak mau sahabat tahu. Biar sama Yahudi aja. Ya. Yahudi dia yang penting apa? Ya dapat baju besi Nabi, senang dia. Ya berharga sama dia itu. Ya. Nabi tutupi itu, nggak mau Nabi sahabat tahu itu. Bayang itu, terbayang nggak kesadaran Nabi itu? Di masa di mana Islam sedang berjaya-jayanya, ekonomi Madinah bagus, sahabat kaya-kaya semua, tapi Nabi nggak ada dia di teleponnya sahabat yang kaya ini saya sedang ini nih, pahamlah semuanya sudah. Nah, Nabi tutupi itu. Makanya ketika Nabi wafat, baru ketahuan bahwa baju besi Nabi itu sama orang Yahudi. Loh, kok di sana? Ya Nabi beli gandum, ya belum sempat beliau tebus. Ditebus langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Baru ketahuan kemudian. Lihat itu. Bagaimana sikap tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana? Nah. Bagaimana perasaan kita dengan Rasulullah? Ya. Yang mengajarkan akhlak yang sangat mulia seperti itu. Nah. Kemudian kita lihat lagi kata Anas, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin wa alaihi qatifatin la tusawi arba'ati darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya fi wa la sum'ah. Ya. Baik, tinggal 7 menit lagi ya, kita bisa salat syuruk ya. Baik. Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi haji ala rahli rathin. Nabi itu pergi haji, pergi ke Baitullah haji dari Madinah menuju Mekah ala rahli rathin ya, dengan menunggangi tunggangan yang rathin ya, tunggangan tempat duduknya itu sudah lapu atau lusuh gitu ya. Tunggangan yang beliau duduknya, tempat duduknya itu sudah lapu ya. Wa alai katifatin la tusai arba'ati dirham, dan di atasnya itu ada alas yang harganya itu enggak sampai 4 dirham. Bayangkan itu, Nabi pergi haji, menunggangi tempat duduk beliau itu sudah lusuh, kemudian lapisannya itu kalau dihargakan enggak sampai 4 dirham. Ya kalau dibilang enggak sampai 4 dirham, kira-kira berapa Ustaz? Sesuatu yang murah sekali lah. Ya, murah. Bisa dihargakan tahulah 4 dirham. 4 dirham masa itu murah dibandingkan dengan berbagai macam lagi tempat duduk. Karena kan ini perjalanan jauh loh. Enggak perjalanan sehari ya. Berhari-hari menuju apa? Menuju Mekah ya. Naik haji, tapi tunggangan beliau seperti itu, sederhana sekali. Ya, bahkan dihargakan cuma 4 dirham. Tempat duduknya itu ya, 4 dirham ya. Faqala Allahumma, kemudian beliau berdoa, Allahumma ja'alu hajja la riya'a fi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku, haji ini adalah haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ahnya. Ya, Nabi naik di atas itu dan Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Apa makna doa Nabi ini? Ya. Pertama, kita lihat bagaimana Nabi menunggangi tunggangannya yang seperti itu, yang sangat murah sekali. Tidak menampakkan kemewahan sama sekali. Pergi haji. Maka image kita hari ini, pergi haji, jangan nampakkan kemewahan kita.
kita pergi ke Baitullah. Maka saya merasa bahwa ketika orang pergi haji, mendapatkan fasilitas yang mewah, lalu dia bangga dengan fasilitas mewah di haji itu, saya berpikir, ini mau kemana ini? Ya, mau kemana? Mau cari dunia atau beribadah pada Allah? Ya. Pada saat orang membanggakan kemewahan yang dia dapatkan di haji, Nabi berdoa kemudian, Allahumma ja'alhu hajjan la riya fi wala sum'a. Ya Allah, jadikan haji ini enggak ada riya. Riya itu apa? Pamer, senang dilihat sama orang. Ya. Wala sum'ah, juga tidak senang dengan sum'ah itu senang orang yang apabila didengar oleh orang lain gitu, diketahui oleh orang lain, diceritakan oleh orang lain tentang kondisi dia haji gitu. Nabi berdoa, ya Allah, jadikan haji ini tidak ada riya, tidak ada sum'ahnya, tidak ada yang itu semua. Bisa nggak kita pergi ke Baitullah nggak ada yang tahu gitu? Pergi ke Baitullah nggak ada yang tahu kemana dia, udah menghilang, kemana? Nggak tahu kemana. Tahu-tahu ternyata kemudian dia pergi haji, ya, ke Baitullah. Kok nggak cerita-cerita? Ya, sebaik-baik kita pergi ke Baitullah, bahkan seperti ini nih, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Lihat itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beribadah. Ya, Nabi pergi masa nggak ada yang tahu? Tahulah, ribuan para sahabat ikut. Tapi lihat apa yang diajarkan Nabi pada diri beliau. Nggak mungkin lah haji Nabi tidak ada yang tahu. Mestilah para sahabat melaporkan itu semua. Tapi tidak ada sifat riya dalam haji tersebut. Tidak ada sifat sum'ah, suka dibicarakan, didengarkan oleh orang. Itulah tawadhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini saja. Apa yang ada yang mau ditanya, mungkin satu pertanyaan atau dua, kalau tidak ada lebih bagus. Oh ya, sana. Tak Samsul nih ya. Saya Ustaz. Pendapat antum tentang ini ada salah satu organisasi besar di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Rabu Kasa. Ya. Rabu Kasa. Jadi kalau di hadisnya itu akhir yang Arabiah di syahr di syahr Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar itu Rabu Sial. Allah menurunkan 132 malam. Menyikapi itu gimana? Karena menyebar nih di kalangan umat Islam. Bagaimana menurut saya itu penjelasannya bagaimana? Ya, itu bulan Safar ya. Kita hari ini alhamdulillah masuk awal Rabiul Awal ya. Alhamdulillah ya. Udah nggak lagi Safar kita sekarang ya. Udah Rabiul Awal ya. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah ya, Ustaz udah ingatkan kita ya. Jadi tentang Safar ini dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali ya, kitab Lataiful Ma'arif ya. Ini kitab Lataiful Ma'arif. Ibu-ibu di belakang ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada mau ditanyakan ya ada yang tanya nih ya. Kita dengarkan pertanyaan beliau tentang bahwa tentang ada hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu diturunkan bala musibah yang banyak ya, katanya gitu ya. Dalam setahun itu ya, semua itu balanya turun, Covid-nya semua turun di hari Rabu itu ya. Dalam Lataiful Ma'arif kita punya Ibnu Rajab Al-Hambali, karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang fadail syuhur ya, tentang fadilah keutamaan sunnah-sunnah Nabi, kebaikan-kebaikan yang ada dalam 12 bulan. Setiap bulan itu ada fadilah apa saja. Ya, itu kitab rujukan ya. Para ulama Ahlussunnah semuanya itu juga merujuk pada kitab itu ya. Masa sumbernya dari situ yang akan saya sampaikan ini ya.
Pada bulan Safar disebutkan apa saja mitos-mitos kepercayaan yang tidak sesuai. Ya, dan itu merupakan sebelum masa datangnya Islam. Jadi orang jahiliyah secara umum sebelum datang Islam nih disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau itu bahwa sebelum datangnya Islam orang jahiliyah mempercayai bulan Safar itu adalah bulan sial. Oke. Kemudian di akhir daripada bulan itu ada hari Rabu. Hari Rabu itu turun banyak musibah dan bala. Di Rabu. Kenapa hari Rabu? Nggak tahu juga kenapa hari Rabu. Ya. Keyakinan mereka seperti itu. Turun akan adanya bala pada hari itu. Itu keyakinan masa sebelum datang Islam, jahiliyah. Saya nggak tahu masih ada keyakinan itu hari ini. Ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab banyak masalah yang lain beliau bahas juga tentang keyakinan-keyakinan yang nggak datang dari Islam tapi sebelum datangnya Islam. Lalu kemudian beliau jelaskan apakah dalam bulan-bulan itu memang ada bulan yang sial seperti keyakinan orang-orang Cina gitu misalnya hari ini ya ada angka yang sial, tingkat yang sial, apa-apa sial gitu ya. Dalam Islam tidak ada yang sial sedikit pun. Ya. Yang ada adalah baik dan terbaik. Hari Jumat hari baik tidak? Terbaik. Hari lain sial. Tidak ada hari sial. Yang ada hari baik dan terbaik. Dan kata Imam Ibnu Rajab lagi bahwa baik tidak baiknya suatu hari ditentukan oleh amalan hamba. Amalan kita. Kalau seandainya hari Kamis, hari baik tidak? Baik juga. Kalau kita berpuasa di hari itu, jadi hari terbaik. Kalau hari itu korupsi, hari sial hari itu. Sialnya kenapa? Karena amalanmu. Hari itu sial, korupsi hari itu. Ketangkap KPK juga hari itu. OTT ya. Apa OTT? Tangkap tangan ya. Jadi yang menentukan sial tidaknya itu adalah amalan seseorang pada hari tersebut, bukan harinya. Karena sesungguhnya waktu dan hari itu adalah yaumullah, hari-hari Allah semuanya itu. Tidak ada gara-gara ini, gara-gara hari tanpa angin, tanpa hujan, gara-gara hari doang, udah sial pula kita. Ajaran Islam nggak mengajarkan begitu. Sial itu daripada amalan hamba, kasab, apa yang dia amalan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, kata Allah bahwa setiap hamba itu dari apa yang dia kerjakan, dia usahakan, dia akan bertanggungjawabkan. Sialnya itu kita yang menentukan. Maka ada kadang orang hari Safar, bulan Safar itu nggak boleh nikah loh katanya. Kenapa? Panas. Ya, nikah bulan Safar itu panas. Kok bisa? Gara-gara apa panasnya? Gara-gara Safar. Iya, gara-gara bulan itu. Padahal dianya yang panas. Ya. Nah. Makanya ada yang tanya pada saya, Ustadz, kapan hari terbaik untuk nikah itu? Hari yang terbaik untuk nikah adalah kalau kamu sudah dapat setuju daripada kedua orang tuanya, kemudian kamu dapat maharnya sudah ada, kemudian kua juga sudah siap untuk hari itu, maka hari itu hari terbaik engkau menikah. Kalau nggak dapat persetujuan orang tua, kuanya pun tidak ada, duit pun belum ada, berarti masih sih. Ya. Semua hari itu hari Allah. Ya. Masa ada hari Allah itu yang sial buat kita? Memangnya Allah menjadikan hari itu sial? Enggak lah. Wa ma yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu enggak menzalimi hambanya sedikit pun. Baru tingkat angka nomor berapa itu? Lantai nomor berapa yang sial itu? Apa salah nomor itu ya? Bukan ajaran Islam sama sekali. Tapi kalau lantai 13 itu buat tempat prostitusi atau tempat main judi, nah itu lantai sial itu. Nah, sialnya di situ. Nah, maka bapak-bapak di sini kalau ada lantai itu bapak yang sewa, buat masjid, buat apa gitu. Biar kita yang sewa, kenapa? Murah itu, ya. Ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada di belakang? Tadi mau tanya? Udah terjawab? Ya. Ada yang lain?
Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li muallimina wa asatidatina wa liman fatum alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم المعتدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم أجمعين. اللهم اقتلهم بددا واحصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم أجمعين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين إنك قوي متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.